Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran administrasi pendidikan. Bersama kami Mila Pratiwi dan Cahya Golbin Aisaroh dalam peran dan fungsi administrasi pendidikan. Nah, sebelum kita membahas apa saja sih peran dan tujuan dari administrasi pendidikan itu, alangkah baiknya terlebih dahulu kita bahas apa sih pengertian administrasi pendidikan itu sendiri. Nah, langsung aja yuk, capcus. Kata administrasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan ministet, yang mana ad berarti ke atau kepada dan ministet berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, atau mengarahkan suatu kegiatan agar tercapainya suatu tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya peran yang mengatur itu semua, di mana secara garis besar peran administrasi pendidikan antara lain adalah: yang pertama, peranan pendidikan yang bukan hanya dalam lingkup mikro saja, melainkan juga dalam lingkup makro, di mana pendidikan tidak hanya berada di ruang lingkup yang kecil saja, seperti halnya peserta didik yang dilayani melalui proses interaksi pendidikan. Peran pendidikan di sini bukan hanya sekedar antara peserta didik dengan sekolah atau bagaimana proses belajar mengajar sesuai kebutuhan pesertanya atau tidak. Bukan hanya sekedar itu, melainkan mencakup ruang lingkup yang lebih besar lagi, seperti halnya interaksi peserta didik dengan keluarga maupun lingkungannya, yang mana pendidikan harus mampu merealisasikan relevansi antara hasil-hasil pendidikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Kemudian yang kedua, kita lihat dari segi kemampuan penyelenggara pendidikan. Peranan yang kedua ini dilihat dari mana? Kemampuan pihak sekolah contohnya, agar proses belajar mengajar itu lebih efektif. Di mana di sini terdapat 3 prinsip yang membantu penyelenggaraan pendidikan. Prinsip yang pertama, mengisyaratkan pentingnya kemampuan memadukan berbagai komponen sumber daya potensial sebagai kekuatan bagi terselenggaranya pendidikan, di mana pihak penyelenggara pendidikan seperti contohnya sekolah mampu memanfaatkan sumber daya potensial seperti para pengajar yang ahli di bidangnya agar pendidikan jauh lebih maju lagi. Kemudian prinsip yang kedua, yaitu penyelenggara pendidikan harus mampu menunjukkan pentingnya mewujudkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Pihak sekolah harus melihat kondisi maupun kemampuan dari masyarakat itu sendiri. Seperti contohnya, salah satu film yang mungkin kita semua sudah tahu nih, yaitu Laskar Pelangi. Di mana pada film Laskar Pelangi ini, pihak sekolah memahami bagaimana latar belakang dan kemampuan peserta didiknya. Mereka tidak memaksa harus menggunakan sepatu sekolah contohnya. Kemudian yang terakhir, prinsip yang ketiga, mengisyaratkan pentingnya kemampuan menciptakan lulusan yang kompetitif. Sebenarnya, administrasi pendidikan meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu, administrasi pendidikan memiliki bidang-bidang tertentu, yaitu antara lain bidang yang pertama, administrasi tata laksana sekolah, yang meliputi organisasi dari struktur pegawai dan dalam membuat laporan-laporan. Kemudian yang kedua, administrasi murid, yang meliputi organisasi dan perkumpulan murid.
serta bimbingan dan penyuluhan bagi murid. Dan yang terakhir, supervisi pengajar yang meliputi usaha mengembangkan kerjasama antar guru. Jadi, administrasi dalam pendidikan yang tertib dan teratur sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pendidikan. Peningkatan kemampuan tersebut akan berakibat positif, yaitu makin meningkatnya efisiensi serta tercapainya tujuan administrasi itu. Nah, langsung aja nih kita masuk ke tujuan administrasi, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Sebagaimana tujuan pendidikan nasional tercantum pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berikutnya, fungsi-fungsi administrasi pendidikan. 1. Perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan merupakan sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk melaksanakan pada suatu periode tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Isi dari perencanaan dalam administrasi pendidikan mencakup tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Kedua, pengorganisasian atau organizing. Fungsi pengorganisasian merupakan proses penentuan pekerjaan yang harus dilakukan, seperti pengelompokan tugas-tugas dan pembagian pekerjaan kepada setiap personalia. Dengan begitu, kesatuan usaha dalam upaya pencapaian maksud dan tujuan administrasi pendidikan dapat terwujud. 3. Koordinasi. Koordinasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam bertindak. Dengan kata lain, koordinasi adalah kegiatan yang membawa manusia, material, ide, teknik, dan tujuan ke dalam suatu hubungan yang harmonis serta produktif. 4. Komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program pendidikan. Aktivitas komunikasi ini mencakup penyebaran dan penyampaian gagasan baik secara tertulis maupun lisan. 5. Pengawasan atau supervision. Fungsi pengawasan merupakan proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program pendidikan tentu harus disertai dengan adanya pengawasan. Proses pengawasan program pendidikan harus dilakukan dengan teliti agar tujuan pendidikan dapat tercapai. 6. Kepegawaian atau staffing. Dalam hal ini, administrasi pendidikan mengupayakan agar yang dipilih untuk menduduki jabatan tertentu adalah orang-orang yang punya kemampuan dan kapabilitas sesuai dengan jabatan yang diberikan. Fungsi kepegawaian sudah berjalan mulai dari proses perencanaan dan pengorganisasian. 7. Penganggaran atau budgeting. Pembiayaan adalah kegiatan yang berisi tentang dana dan anggaran. Jadi, pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran, pendapatan, dan belanja pendidikan. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan biaya, usaha untuk mendapatkan dana, penggunaan, serta pengawasan penggunaan anggaran tersebut. Jadi, dapat disimpulkan
Budgeting adalah anggaran biaya yang direncanakan dan direalisasikan untuk pencapaian tujuan administrasi pendidikan. 8. Penilaian. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk meneliti dan mengetahui efektivitas pelaksanaan proses keseluruhan organisasi dalam upaya pencapaian hasil sesuai program yang ditetapkan dalam kaitannya untuk pencapaian tujuan pendidikan. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.